Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, selamat bertemu kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menyajikan tentang bahasa sastra dan seni. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pembahasan soal kompetensi sosial kultural, seleksi penerimaan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi sebelumnya, subscribe video kami dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan sosiokultural. Soal nomor 1. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Maka jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Sebagai pembahasan dalam soal nomor 1 ini, perlu kita ketahui bahwa pembangunan nasional merupakan bentuk usaha pembangunan berkelanjutan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan demi mencapai kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lain yang lebih maju. Namun, bukan kemajuan yang harus ditekadkan atau menjadi dasar, tetapi karakter bangsa yang berbudaya menjadi sebuah bentuk kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, kalau kita menjawab jawabannya yang A tentang pembangunan untuk lebih maju, dengan tidak melihat tentang karakter bangsanya, maka bentuk pembangunan tersebut adalah bentuk pembangunan yang tidak mengarah kepada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Pembangunan yang berbudaya, karena dia akan menunjukkan karakter bangsa yang berbudaya yang lebih menjadi sebuah bentuk kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 2. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Maka jawabannya adalah D. Sebagai pembahasan, bahwa tertib sosial merupakan istilah yang digunakan dalam bidang sosiologi. Di bidang sosiologi ini, untuk menggambarkan kondisi, biasanya tertib sosial ini merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, norma dalam interaksi sosial. Makanya jawaban yang mendekati dari itu adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal nomor 3. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang tahun 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Maka jawabannya adalah D. Pancasila. Sebagai pembahasan nomor 3 ini, kebudayaan nasional Indonesia itu berlandaskan kepada Pancasila seperti yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1998, bahwa di dalamnya perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan dan membanggakan harkat martabat bangsa Indonesia. Soal nomor 4. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Maka jawabannya adalah A. Tradisional. Sebagai literasi kita bahwa budaya lokal itu merupakan budaya yang dimiliki oleh wilayah setempat yang mencerminkan keadaan sosial di wilayah itu. Di antaranya cerita rakyat, daerah,
kemudian ada ritual kedaerahan, ada lagi adat istiadat dan segala hal yang sifatnya kedaerahan. Oleh karena itu, semuanya harus bersifat tradisi yang berasal dari budaya dan daerah tersebut. Soal nomor 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antar pemerintah dan masyarakat, serta E. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Maka jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Nah, kasus SARA ini pernah terjadi pada fase pertama dan kedua berawal dari serangan bentrokan antar kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kejadian tersebut. Terhadap kekerasan, kemudian adanya persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang beragama Kristen dan para pendatang seperti pedagang Bugis, Muslim, dan transmigran dari Jawa. Oleh karena itu, maka jawabannya adalah A, tentang perbedaan agama Islam dan Kristen. Soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada yang lebih banyak. Maka jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Perlu kita ketahui di sini bahwa kegagalan itu harus kita introspeksi dulu untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi dan mencoba meraih sukses kembali. Oleh karena itu, ketika kita gagal untuk mencapai yang diinginkan, maka lebih baik kita melakukan introspeksi, kemudian dengan introspeksi itu kita mencoba untuk memperbaiki semua kegagalan kita. Maka jawabannya D. Soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tugasnya dengan tegas. Maka jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Sebagai bentuk pembahasan dalam soal ini, bahwa sebuah keputusan itu bukan berarti berdasarkan atas kemauan atasan yang harus kita turuti. Namun, kita harus melihat bahwa unsur kemampuan, usaha, dan logika kerja yang memang jika sudah tak sanggup dan tak layak dikerjakan, sebaiknya kita harus tegas memberikan sebuah statement dengan mengatakan tidak. Namun, alasan yang kita paparkan adalah alasan yang santun, berwibawa, dan bertanggung jawab. Maka jawaban yang tepat tadi adalah D. Soal nomor 8. Orang tua saya sakit keras. Akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dan di tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Maka jawabannya adalah C. Kita berusaha dulu membereskan pekerjaan dan minta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Ya, sebagai pembahasannya, bahwa sikap kita tentunya mengerjakan tugas pekerjaan dan berusaha maksimal. Pada dasarnya kita harus membereskan dulu pekerjaan kita. Namun, tidak luput dari skala prioritas. Artinya di sini, jika memang hal yang kritis dan genting,
kita minta izin kepada atasan dan kita dapat mengemukakan alasan kita yang logis sebagai manusia yang patuh pada orang tua dan suatu bentuk pengabdian pada orang tua. Maka lebih tepat tadi jawabannya C, berusaha membereskan pekerjaan dulu baru meminta izin kepada atasan untuk hal-hal yang memang diperlukan. Soal nomor 9. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, dan E. Remisi. Jawabannya adalah B. Kompromi. Nah, sebagai penjelasan di sini, kompromi itu adalah pemecahan masalah dengan perundingan. Nah, metode ini tidak ada untuk menentukan siapa pemenang dalam kasusnya, tetapi mencari akar permasalahan sehingga dicarilah kesepakatan damai dari hal-hal yang didiskusikan tersebut. Sementara akomodasi adalah hal-hal yang berbentuk fasilitas. Kolaborasi bentuk kerjasama dari beberapa elemen. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan remisi, pengurangan masa hukuman. Maka jawaban tadi yang tepat adalah B, kompromi. Soal nomor 10. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Maka jawabannya adalah C. Bahasa dan kesenian. Nah, sebagai pembahasannya, unsur-unsur kebudayaan itu ada beberapa hal. Yang diantaranya adalah sistem bahasa, pengetahuan, organisasi kemasyarakatan, teknologi, ekonomi, agama, dan kesenian. Demikian tadi pembahasan tentang tes seleksi P3K untuk kompetensi sosiokultural. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan di soal-soal selanjutnya. Terima kasih.